Haleluya, haleluya, Shalom Alaikum Ishim Hamasiah, Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, dalam 2 hari ini dihebohkan dengan berita Alkitab direvisi. Nah, kitab-kitab kita, itu adalah iman kita, itu adalah kepercayaan kita, itu adalah pegangan hidup kita. Tetapi ada orang di luar iman kekristenan yang kepo mati-matian saudaraku. Mereka yang begitu kepo, ya, mereka yang jungkir balik. Padahal itu kitab kita, kitab yang kita imani. Kenapa mereka yang jadi kepo? Seolah-olah mereka tidak terima dengan apa yang kita alami hari-hari ini, khususnya mengenai Alkitab direvisi. Nah, ramai-ramai mereka buat konten dan mereka dapat keuntungan melalui konten mereka tentang Alkitab direvisi. Dengan olok-olokan, dengan hinaan, dengan cacian, tertawaan, cemoohan, itu mereka pertontonkan di channel-channel mereka Bapak Ibu. Nah kita slow aja, kita santai saudara. Kenapa? Karena memang benar Alkitab direvisi. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apanya yang direvisi? Nah ini yang harus kita ketahui sama-sama. Apa sih yang direvisi dalam Alkitab itu? Apakah prinsip-prinsip dasar dari Alkitab yang direvisi? Bukan saudara. Bukan itu yang direvisi. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya Bang Pendi, apakah benar Alkitab direvisi? Iya benar, Alkitab direvisi. Alkitab telah mengalami revisi sepanjang sejarah. Proses revisi ini dilakukan untuk memperbaharui bahasa dan memperjelas kita supaya kita bisa lebih memahami makna yang terkandung di dalam Alkitab. Bahasanya tidak baku. Kalau kemarin bahasanya baku, hari-hari ini Bapak Ibu diperhalus lagi bahasanya. Sehingga kita bisa memahami, kita mengerti, dan kita semakin jelas Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan tidak melarang kita untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa ibu. Yang tidak boleh direvisi itu adalah prinsip dasar dari Alkitab. Sementara kalau kita melihat prinsip dasar dalam Alkitab itu tetap sama dan tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah prinsip dasar dalam Alkitab. Tetap sama Bapak Ibu. Ini karena keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang inspirasi dan makna-maknanya ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kalau saudara bertanya, apakah Bang Pendi kitab saudara kita RT 06 tidak direvisi? Direvisi Bapak Ibu. Apanya direvisi? Bahasanya. Kalau tahun-tahun lalu bahasanya itu baku, hari ini bahasanya semakin halus. Semakin mudah dipahami, semakin mudah dimengerti. Tetapi makna, prinsip daripada kitab itu tidak akan bisa diubah. Saudara bisa melihat kitab saudara kita, kitab tetangga kita 5 tahun yang lalu dengan kitab sekarang itu beda saudara. Apanya yang beda Bang Pendi? Artinya. Contoh, di dalam kitab saya yang lama saudaraku, itu diceritakan sebegitu detail mengenai surga, isi surga, bagaimana perempuannya, bagaimana bidadarinya, itu diceritakan sedemikian detail dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Nah tapi saudara tidak akan mendapatkan lagi bahasa yang vulgar di kitab sekarang yang diimani oleh saudara kita. Nah kenapa? Karena sudah direvisi, sudah diubah. Bahasanya diperindah lagi, bahasanya diperhalus lagi, bahasanya dipercantik lagi saudara. Kalau dulu ada bahasa-bahasa yang vulgar, kita menemukan ayat di dalam kitab suci saudara kita, dari seberang itu ada bidadari yang berdada montok, yang matanya bagaimana, yang dadanya bagaimana, yang tumitnya bagaimana, itu bahasa-bahasa yang vulgar. Nah tapi sekarang tidak lagi saudara temukan. Kecuali saudara
pegang Al-Quran beberapa tahun yang lalu, tahun 80-an. Nah, kalau Al-Quran sekarang itu sudah tidak ada lagi bahasa-bahasa yang seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Sudah diubah. Ya, tidak lagi memakai bahasa yang vulgar. Nah, Alkitab juga seperti itu. Apanya yang direvisi? Nah, ini yang tidak diketahui oleh teman-teman. Yang paling penting, Alkitab itu tidak pernah berubah dari dulu. Pertama ditulis sampai hari ini, Alkitab itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu tetap tidak pernah berubah. Di dalam kitab Ibrani jelas sekali dikatakan, firman Tuhan itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah-ubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Mengenai bahasa itu memang harus diubah-ubah sehingga tidak baku. Nah, karena berbeda sekali orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Tetapi Alkitab itu bukan di-upgrade, bukan. Bahasanya dipermudah, diperhalus, supaya kita yang membaca itu lebih gampang kita pahami. Nah, tetapi prinsip dasar dari Alkitab tetap sama dan tidak pernah berubah. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa teman-teman kita yang dari seberang yang kepo? Mereka yang kebakaran jenggot. Seolah-olah mereka tidak terima. Ya, atau mereka ketika mereka membahas, kita melihat bagaimana tertawaan, hinaan, cacian, makian mereka, Bapak Ibu. Olok-olokan mereka terhadap iman kekristenan. Nah, itu sah-sah saja. Apalagi hukum itu tidak, ya saudara tahu sendiri bagaimana ketika mereka membahas iman kita dan bagaimana kita membahas iman mereka. Apa respon hukum? Ketika kita membahas iman mereka, sebagaimana mereka membahas iman kita, sebagaimana mereka mentertawakan, menghina, mengolok-olok iman kita, dan kita melakukan hal yang sama terhadap iman mereka, maka hukum penistaan agama, Bapak Ibu, itu menunggu kita. Hukum penistaan agama itu menunggu saudara. Langsung kena dimasukkan ke dalam penjara. Langsung itu. Tidak ditunggu. Kenapa? Karena desakan orang banyak. Tapi ketika mereka menghina, mengolok-olok iman kekristenan, Alkitab, segala macam, Yesus diolok-olok, dicemooh, itu tidak kena hukum. Karena mereka dianggap apa yang mereka sampaikan itu, olok-olokan, hinaan, tertawaan, cemoohan yang mereka sampaikan itu dianggap dakwah. Dianggap lagi membela agama. Dianggap lagi mengajak orang untuk masuk agama mereka. Jadi dianggap dakwah, dianggap khotbah, dianggap ya membela agama lah saudaraku. Mengajak orang ke jalan Allah. Begitu kira-kira. Tetapi jangan coba-coba kita yang membahas seperti mereka membahas kitab kita, iman kita. Jangan, hukum penistaan agama menanti. Ya, penjara menanti. Saudaraku, Alkitab mencatat dalam Injil Matius, dunia boleh berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kasih Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Lalu pertanyaannya, Bang Pendi, adakah firman Tuhan yang diubah-ubah? Ada. Siapa yang mengubah? Nabi palsu, guru palsu. Saudara akan mendengar ya, dan saudara akan mendapatkan. Benarkah yang saya sampaikan, Alkitab kita diubah oleh nabi palsu, oleh guru palsu, oleh pengajar palsu, atau tidak? Contohnya, di dalam Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, itu diceritakan mengenai satu pribadi. Kelahiran, kematian, kebangkitan. Lalu jauh setelah Alkitab, datang ajaran lain. Ya, datang guru lain, datang pengajar lain, Bapak Ibu, menceritakan kebalikan daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam Alkitab diceritakan bagaimana kelahirannya, bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya. Ajaran lain mengatakan jauh setelah Injil menceritakan kebalikan daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tertulis dengan jelas, kita imani Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita.
Ada ajaran yang datang jauh setelah Injil menulis, mencatat, memberitahukan bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib, tetapi dia diangkat. Yang mati di salib itu adalah orang yang diserupakan. Dan ternyata Bapak Ibu, banyak di antara mereka yang mengaku orang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Dari mana mereka tahu Yudas Iskariot? Apakah mereka ambil dalam Alkitab? No, tidak mungkin. Kenapa? Karena jelas sekali tertulis dalam Alkitab bagaimana Yudas Iskariot itu mati. Apakah dia mati di atas kayu salib atau bukan? Ya, ini semua orang tahu Bapak Ibu. Jelas sekali bukan. Yudas Iskariot bukan mati di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya, dari mana mereka ambil itu? Itu cerita bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah sahabatnya Yesus Kristus yang bernama Yudas Iskariot. Bahkan ada banyak ulama juga mengatakan yang mati di salib itu adalah orang yang diserupakan, tetapi mereka tidak tahu siapa yang diserupakan. Akhirnya ramai-ramai orang berkata mengambil satu keputusan yang diserupakan itu wallahu alam. Hanya Allah yang tahu siapa yang diserupakan. Ya, hanya Allah yang tahu. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang kita imani itulah berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan, hukum Tuhan. Kalau saudara-saudara kita itu semuanya penafsiran Bapak Ibu. Ya, penafsiran. Penafsiran ini, penafsiran itu, penafsiran A, penafsiran B, penafsiran C. Sehingga kita melihat di lapangan saling bertentangan antara penafsiran A, penafsiran B, dan penafsiran C itu saling bertentangan. Nah, kenapa? Karena hukum yang dibuat itu adalah hukum berdasarkan ijtima, berdasarkan hukum penafsiran, bukan hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan, saudara, dari atas A sampai ke bawah sana itu tetap A, tidak akan berubah ke B, C, D, E, tidak akan. Tapi kalau hukum buatan manusia, hukum penafsiran manusia itu berubah-ubah Bapak Ibu. Tempat yang lain begono, tempat yang ini begono, tempat yang sana begono, tempat yang lain lagi begona. Jadi tidak sama hukumnya. Kalau Alkitab A di daerah ini, di daerah manapun kita pergi, hukumnya tetap A. Maka itu kasih Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Manusia berubah-ubah, pikiran manusia berubah-ubah, tetapi pikiran Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Alkitab tidak pernah berubah-ubah. Lalu yang berubah apanya Bang Pendi? Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Yang berubah itu adalah bahasanya. Supaya kita bisa lebih memahami lagi bahasanya. Diperindah lagi, kita dibuatnya lebih memahami lagi, lebih mengerti lagi. Itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Tetapi prinsip-prinsip, dasar-dasar Alkitab tidak pernah diubah-ubah. Siapa manusia ini yang berani mengubah firman Tuhan? Tidak ada yang berani mengubah firman Tuhan. Kecuali saudaraku, ajaran yang datang setelah Injil. Ya, merekalah yang berubah, mengubah-ubah firman Tuhan. Yesus mati di salib, mereka katakan dia tidak mati di salib. Tetapi yang mati itulah orang yang diserupakan yang bernama Yudas Iskariot. Tetapi banyak juga di antara mereka itu yang tidak tahu siapa ini yang diserupakan. Kenapa? Karena tidak dikasih tahu. Tapi kita melihat bagaimana proses penyaliban itu. Orang yang diserupakan itu, ini katakanlah kita ikuti gaya mereka. Yang diserupakan itu tidak pernah membela dirinya sedikit pun Bapak Ibu. Sedikit pun orang tersebut tidak pernah membela dirinya. Oi, ini bukan Yesus, tapi aku inilah Yudas, atau aku inilah si Fulan, si Pulen. Tidak pernah. Dia terima saja. Mungkinkah orang yang tidak bersalah orang itu terima? Pasti orang itu akan bela diri mati-matian. Orang itu akan teriak mati-matian. Orang itu teriak sampai orang-orang di sekitarnya itu berpusat melihat, memandang kepada, mencari suara teriakan itu. Siapa yang teriak itu? Siapa yang minta tolong? Tapi kita lihat bagaimana proses penyaliban Yesus, tidak pernah dia teriak minta tolong. Bahkan
Yesus berkata di atas kayu salib, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hari-hari ini kita melihat hal yang sama. Bagaimana cemoohan tetangga kita terhadap iman kekristenan. Kita yang percaya kepada Yesus, mereka yang kebakaran jenggot. Kita yang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, pakai alat musik di gereja, mereka yang kebakaran jenggot. Mereka yang tidak terima. Alkitab kita direvisi, mereka sendiri yang tidak terima. Aneh Bapak Ibu. Tapi nyata kita melihat di media sosial hari-hari ini. Kita beribadah, mereka yang kepo, mereka yang ganggu, mereka yang tidak terima kita ibadah. Mereka berkata Tuhan tidak menerima ibadahmu. Dari mana mereka tahu Tuhan tidak menerima ibadah kita? Nah, jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang direvisi itu adalah bukan prinsip dasar Alkitab, tetapi bahasanya supaya kita mudah memahami dan kita mudah membaca. Kenapa prinsip dasar Alkitab tetap sama dan tidak bisa diubah-ubah oleh manusia? Ini karena keyakinan kita bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan inspirasi dan makna-maknanya ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua Hamasiah Urwah Hakudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui penginjilan kita, pelayanan kita, banyak orang di sekitar kita menemukan kebenaran, menemukan Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Dia tidak ada keselamatan. Yang bisa membawa kita ke surga hanya firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih.